delok iso metu kabeh. Sing iso iya sing gabung gak iso. Gabung kan iso. Apa Pak Prai tae babakane gak ketok Pak Prai. Tapi ndek iki gak ketok kene merekame. Coba saya di invite lagi ya. Oh, diundang Kak. Wong durung delok. Durung ta. Wes Kak, mereka. Rek aku terima nih coba rek. Wong durung delok. Jadi aku kasih biasa. Tidak Mbak Prai. Foto. Itu perang. Foto. Ini. Iya pergi. Iya, kenapa? Ini belum ikut lagi loh. Ada iki kok gak bisa. Gak ketemu. Apa terus? Masih sebelum. Di invite tuh. Oke, baik ini sudah terlihat semua ini sekarang. Oke, ayo. Waktunya sudah habis 10 menit. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan selamat datang di live Instagram kepada Bapak Praitno dalam ngobras, yaitu ngobrol santai nan asik seputar BIPA bersama kami. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana sebagai host untuk sharing hari ini, dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 ada Mbak Rodolul Fadia, ada Mbak Novi dan Mbak Tias. Tentang konsep strategi. Sharing kali ini kita akan membahas tentang ini Pak, arah, tujuan, dan strategi pembelajaran BIPA. Sebelumnya, saya punya teman baru gitu Pak, dari luar, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang. Dia dari Vietnam dan mendapatkan beasiswa Dharma Siswa Indonesia Scholarship. Dan baru bulan Juli kemarin itu gabung di UMM. Nah, saya tanya tujuan beliau ke sini ternyata memang untuk menempuh pendidikan, Pak. Nah, selain itu juga beberapa orang luar yang memang ingin bermitra ke Indonesia akhirnya belajar bahasa Indonesia. Nah, dari fenomena itu menurut Bapak Praitno seperti apa ya, Pak? Tentang tujuan sebenarnya dari penyelenggaraan BIPA yang ada di kampus-kampus ini, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Miftah ya panggilannya. Ya, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang kepada semua teman-teman di Uniwara. Perkenalkan, mungkin ini pertama kali bertemu dengan saya ya. Nama saya sudah tahu semua, panggilannya biasanya disebut Pak Prai dengan Mas Tristan kalau saya panggil, karena dulu adik tingkat saya di UM, dosen Anda itu Pak Tristan. Nah, ini sudah masuk ini. Nah, saya adalah dosen di PBSI FKIP Unisma Universitas Malang, berfokus di pengajaran terkait BIPA. Kalau teman-teman bertanya apa sih tujuan dan arah diselenggarakannya BIPA di kampus-kampus seperti itu ya, yang ingin diketahui itu kan ya. Nah, jadi program BIPA secara umum itu adalah amanat dari undang-undang yang sudah ada di undang-undang kita. Itu undang-undang tentang pasal bahasa bendera di tahun 2009 bahwa bahasa Indonesia itu sudah
harus apa istilahnya, diprioritaskan menjadi bahasa internasional. Selamat datang Pak Tristan. Ya, ini kebetulan pakai baju hijau-hijau ini berarti kita ya. Karena saya pakai seragam. Baik. Pak, lanjut dulu Pak, lanjut dulu. Iya. Jadi kalau teman-teman ketahui di undang-undang kita itu tentang pasal bahasa itu sudah jelas bahwa bahasa Indonesia prioritasnya adalah menjadi bahasa internasional. Nah, untuk bisa mewujudkan hal tersebut, maka kita sebagai orang Indonesia harus bisa memosisikan diri agar bahasa Indonesia ini diterima oleh orang-orang asing. Melalui apa? Melalui berbagai program. Salah satunya BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Kalau teman-teman ingin tahu secara umum juga, mengapa harus ada BIPA? Nah, ini pertanyaan yang sangat sering dikatakan oleh orang-orang awam gitu ya. Mengapa harus ada BIPA? Apakah nanti orang asing ini tidak membahayakan kalau sudah tahu tentang Indonesia, sudah tahu tentang bahasa Indonesia, apakah tidak mengancam keberadaan kita? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat wajar bagi masyarakat awam. Jadi mengapa harus ada BIPA, teman-teman? Salah satu cara, ini salah satu ya, banyak cara sebenarnya. Salah satu cara diplomasi kita untuk membantu bahasa Indonesia itu bisa dikenal di masyarakat internasional adalah melalui pengajaran BIPA ini kepada orang-orang asing yang ada di sini maupun saat kita berada di luar negeri, seperti itu. Pertama adalah agar bahasa Indonesia semakin meluas penggunaannya. Teman-teman perlu ketahui, seperti bahasa Korea sekarang mungkin di tahun 2000-an awal ketika saya masih sekolah di SD SMP, itu tidak terlalu populer seperti sekarang, tapi melalui dunia hiburan yang entertain dari Korea, itu ternyata membawa pengaruh kan. Anda sudah kenal berbagai kosakata Korea, makanan-makanan Korea, lagu-lagu Korea, bahkan jargon-jargon dalam bahasa Korea itu sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan di seluruh dunia sekarang bisa tahu bahasa Korea. Nah, itu yang harus kita lakukan juga kepada bahasa Indonesia. Apakah orang yang belajar bahasa Indonesia itu akan membahayakan Indonesia? Tidak. Nah, seperti Anda, apakah Anda ketika tahu bahasa Korea tiba-tiba Anda akan menjajah Korea? Kan tidak kan ya? Nah, jadi tidak perlu takut kalau memang harus ada BIPA di kampus-kampus Indonesia, terutama nanti di Uniwara, itu malah bisa memartabatkan bahasa kita, posisinya jauh lebih tinggi daripada yang sekarang. Jadi posisinya adalah itu tadi, amanat undang-undang bahwa kita punya juga tugas untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia dan mengenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat dunia. Itu, Mbak Miftah. Ada lagi? Ada Pak, ini rekan-rekan juga ingin menanggapi juga Pak. Boleh. Silakan dimanfaatkan waktu yang sangat pendek. Saya mau bertanya, mungkin apa saja materi yang diajarkan? Mungkin apa saja materi yang diajarkan oleh program BIPA kepada pengajar bahasa Indonesia, karena saya lihat kalau dari kelas-kelas BIPA itu ada kelas komunikasi, memasak, membatik, kuliner, dan bermain alat musik ataupun tarian. Ya, baik. Terkait materi, berarti kita berbicara kurikulum ya. Nah, kita berbicara kurikulum. Di dalam BIPA, kurikulumnya tidak sama seperti kurikulum bahasa Indonesia yang kita pelajari. Karena ini khusus untuk orang asing, otomatis materinya akan sangat fleksibel, teman-teman. Apa yang menjadi dasar kita menggunakan materi itu di pemerintah, di Badan Bahasa, di Kemendikbud, itu sudah ada namanya kurikulum SKL, standar standar kompetensi lulusan BIPA. Itu kurikulum SKL milik kita sendiri. Tahun 2017 sudah diresmikan oleh pemerintah. Nah, apa yang diajarkan di dalam kurikulum itu bergantung dari level atau tingkat kemahiran bahasa dari orang asing ini. Ada berapa level? Ada 7 level. Mulai level 1 sampai 7 itu berbeda materinya. Sekarang kita harus tahu dulu nih, oh ternyata yang belajar di Uniwara nanti misalnya adalah level 1, berarti dia masih baru belajar bahasa Indonesia gitu kan. Seperti di kampus saya di Unisma, itu yang paling banyak memang di level 1. Nah, biasanya kalau di level 1 itu materinya untuk kebahasaan itu harus belajar dulu tentang angka.
tentang membaca huruf. Itu sangat sederhana, seperti di PAUD gitu ya. Tapi bagaimana kita mengajarkan materi untuk anak kecil yang ditransfer kepada orang-orang dewasa. Nah, ini tantangan yang luar biasa menarik untuk teman-teman nanti yang ingin berkecimpung di dunia BIPA. Materinya materi anak-anak, tapi disampaikan kepada orang dewasa. Itu. Kemudian tentang bahasa yang lain, misal memperkenalkan diri, materi tentang keluarga, arah, proses tawar-menawar, kata tanya dasar, dan lain sebagainya. Itu tentang bahasa kalau di level 1. Kalau pembelajaran yang non bahasa, yang sifatnya kebudayaan, seni dan budaya, itu biasanya orang asing kita kenalkan dulu dengan budaya-budaya yang sifatnya kebiasaan, sifatnya adat istiadat. Misal, kalau ini kan kita ada di Jawa Timur ya, di lingkungan orang Jawa, maka kita harus membiasakan diri ke mereka untuk memberitahu bahwa antara tangan kanan dan tangan kiri itu ada maknanya kalau di Jawa. Jadi itu bisa jadi materi untuk materi budaya yang tak terlihat gitu ya, budaya yang menjadi kebiasaan. Terus yang kedua, biasakan menggunakan kata Anda untuk orang yang tua, untuk guru, untuk dosen, dan bisa menggunakan kata kamu untuk orang-orang yang seumuran atau di bawahnya. Itu materi budaya yang tak tampak atau materi budaya yang sifatnya adat kebiasaan, gitu ya. Kalau materi budaya yang terlihat, yang sifatnya seni atau hasil kerajinan atau produk kesenian dan sebagainya, itu mereka juga kita berikan kelas-kelas budaya. Contoh, mereka berkunjung ke galeri batik sambil mencoba membatik, itu bisa jadi materi kita. Pergi kalau di Malang, karena posisi kami di Malang, itu kita bawa ke apa ya namanya, galeri topeng Malangan. Nah, itu ada di salah satu wilayah di Kota Malang, itu ada, kita bawa ke sana. Kita ajak bermain gamelan juga kalau mereka memiliki peminatan terhadap seni tradisional, termasuk tarian-tarian tradisional. Angklung juga pernah kita kenalkan. Pokoknya permainan ataupun kesenian tradisional itu juga bisa jadi salah satu bahan materi. Nah, pertanyaannya biasanya gini, bagaimana Pak membaginya gitu kan ya? Kapan mereka belajar bahasa, kapan mereka belajar budaya? Secara umum itu tergantung dari lembaga BIPA. Kalau di kami biasanya kami berikan materi kebahasaan itu di pagi sampai siang. Nah, pagi sampai siang itu materi kebahasaan. Nah, siang sampai sore itu baru materi kebudayaan yang kita ajarkan. Jadi biar relax gitu ya. Setelah mereka serius dengan materi bahasa, akhirnya mereka bisa bersantai sedikit dengan materi budaya yang sifatnya rekreasional, seperti itu, Mbak. Semoga menjawab ya. Ada pertanyaan yang lain? Berarti BIPA ini juga bisa sebagai sarana untuk mengenalkan budaya Indonesia ke orang luar gitu ya, Pak? Betul, bisa jadi sarana, betul. Karena bahasa dan budaya itu seperti dua sisi mata uang koin gitu ya. Jadi dia tidak bisa terpisah meskipun posisinya tidak sejajar gitu, tapi bolak-balik, yang di depan bahasa, yang di belakang itu budaya. Jadi sama-sama bisa diajarkan. Karena bahasa kan bisa, istilahnya apa ya, kalau dalam teori-teori para ahli itu bahasa salah satu bagian dari bentuk budaya. Nah, oleh karena itu antara bahasa dan budaya ini bisa diajarkan beriringan. Tidak harus overlapping ya, tapi bergantung loh. Ada BIPA yang khusus kebudayaan juga ada. Jadi mereka kemampuan budayanya jauh lebih ditonjolkan, itu juga ada. Bergantung dari program yang dilakukan. Contoh, kalau di Undiksa atau di Udayana di Bali itu kebanyakan mahasiswa BIPA-nya cenderung belajar tentang kebudayaannya. Bahasanya belajar ya, yang penting bisa berbahasa sederhana, tidak harus tinggi. Tapi kalau di kami di Unisma, itu kita yang paling dominan itu belajar tentang bahasa. Jadi bagaimana mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan akademik dan di lingkungan non-akademik. Itu yang penting. Rata-rata di kami karena mereka ingin melanjutkan studi S2, S3, ataupun ada yang juga akan bekerja di sini. Seperti itu.
Ini Uniwara rencananya akan membuka BIPA? Insya Allah. Berarti kalau begitu Pak Tristan harus mengundang saya ini ke sana ya. Ini perkuliahan perdana, Pak. Jadi baru semester ini kita adakan BIPA, itu pun cuma satu mata kuliah untuk memperkenalkan aja dulu. Ya arahnya insya Allah ke sana. Cuma belum berani 100% BIPA. Gitu. Masih kenalan dulu. Boleh, menarik. Karena nanti kalau sudah ada yang mengawali, biasanya nanti akan banyak yang tertarik Pak Tristan. Jadi disiapkan nanti untuk kegiatan berikutnya. Political will dan financial will-nya butuh untuk mendukung, Pak. Ini untuk finansialnya belum nyampe ke sana. Nggak apa-apa. Yang penting mahasiswa nanti dapat pengetahuan lebih selain tentang linguistik atau tentang sastra ya. Jadi ternyata di bahasa Indonesia itu ada juga yang namanya makhluk BIPA. Jadi seperti itu. Iya. Ada saran Pak barangkali Pak bagi kita apa yang harus kita lakukan untuk mengawali biar kita itu punya BIPA gitu Pak. Mengingatkan pas Uniwara ini kan juga nggak terlalu terkenal Pak. Juga kalau ngajak langsung misalnya kita buka kelas gitu ya untuk internasional, sepertinya kan juga sulit Pak. Karena secara track record belum punya, kemudian kita juga tidak terlalu terkenal di bidang itu. Mungkin ada saran Pak, apa yang harus dilakukan gitu? Baik, sebenarnya bukan tidak terkenal Pak Tristan, tapi memang masih belum pernah muncul gitu kan sebenarnya. Jadi intinya sama seperti Unisma dulu di tahun 2016 saya merintis awal-awal teman-teman, itu tidak ada BIPA di sini dulu, tidak ada yang tahu BIPA sama sekali. Mahasiswa hanya tahu tentang mata kuliah BIPA tapi tidak ada program BIPA waktu itu. Jadi saya tahun 2015 sudah mengajar di Unisma, tapi masih menjadi dosen, istilahnya dosen terbang-terbang dulu Pak Tristan ya. Dan itu sudah ada BIPA, mata kuliah BIPA, 2 SKS waktu itu. Tapi tidak ada program BIPA di sini, tidak ada kantor BIPA, tidak ada pengurus BIPA. Nah, ketika saya masuk sebagai dosen tetap 2016, baru kita gagas. Nah, apa yang harus dilakukan pertama? Yang penting adalah ada personil yang mau menggarap itu sebenarnya Pak Tristan. Jadi tidak usah berpikir yang tinggi-tinggi harus ada ini itu enggak. Yang pasti harus ada SDM dulu. Jadi dulu kami awal-awal 2016 itu sama menggagas BIPA ini merangkul mahasiswa. Jadi mahasiswa kami itu kami pahamkan dulu tentang BIPA. BIPA itu apa, untuk apa, dan bagaimana cara menyelenggarakannya. Itu yang penting. Setelah ada SDM yang benar-benar mau serius, 1 atau 2 orang saja, itu sudah cukup sebenarnya untuk menggagas kegiatan berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, yakinkan. Jadi dari pimpinan Pak Tristan, biasanya kan kita kan perlu diyakinkan dulu nih kalau mau membuat sesuatu gitu loh. Kalau mau melamar sesuatu kita kan harus yakin dulu ini apa keuntungan dan tantangannya apa gitu kalau ada ini gitu kan. Nah, waktu itu memang ceritanya di Unisma masih belum banyak yang paham. Jadi tidak adanya BIPA bukan karena tidak terkenal loh ya Pak Tristan ya. Jadi tidak usah terlalu berpikir seperti itu, tidak apa-apa. Yang penting karena mereka tidak paham. Jadi tidak ada BIPA karena tidak paham. Nah, akhirnya kita pahamkan satu persatu, ternyata betul kehadiran BIPA itu salah satu pintu untuk mendorong internasionalisasi bahasa Indonesia khususnya di prodi PBSI ya. Sama di sana PBSI namanya ya. Iya Pak. Ya, nah sama. Nah di kami waktu itu tidak ada kegiatan internasional sama sekali. Nah setelah ada yang menjadi penanggung jawab, paling tidak usah langsung menjadi koordinator, tidak. Yang penting bertanggung jawab lah kalau ada program tentang orang asing itu siapa yang mau menangani. Nah itu yang pertama. Mahasiswanya siapa yang mau membantu nih? Karena kita butuh mahasiswa. Tidak bisa dosen berjalan sendiri. Nah itu pertama. Yang berikutnya adalah gini, Pak Tristan ini posisi apa sekarang di prodi Pak Tristan? Atau di prodi dosen? Atau di pusat?
Di pusat humas, Pak. Mah, humas ini malah gampang masuknya kalau humas. Humas ini malah gampang. Jadi nanti silakan Pak Tristan apa istilahnya ya, mencoba untuk mencari kerjasama internasional dengan mana Pak? Sudah ada kegiatan internasional? Belum banyak Pak kita untuk internasional, belum banyak. Tapi di sana ada bagian internasional atau campur? Belum ada. Ya. Enggak punya, belum punya. Belum pernah menangani mahasiswa asing? Belum pernah, Pak. Nah, berarti PR Kemarin yang cuma riset bersama yang Malaysia itu Perlis itu. Nah, itu malah bisa menjadi pintu pertama, Mbak Tristan. Tapi Malaysia ya, kalau dengan Malaysia kita agak riskan karena bahasa Indonesia dan Melayu itu selalu overlapping di ranah di kancah politik ASEAN bahkan dunia. Kita tidak pernah mengadakan BIPA dengan Malaysia. Nah, jadi gini saja Pak Tristan, yang penting nanti untuk mengawali ini adalah Pak Tristan menyiapkan SDM. Yang kedua harus ada upaya izin kepimpinan. Nah, kira-kira kalau ini ada nanti apakah masuk ke slot penganggaran dan sebagainya. Itu untuk apa ya, istilah ADRT-nya yang khusus menangani kebipaan. Yang ketiga, nah gampang sebenarnya Pak Tristan, kalau memang ingin memiliki program BIPA dari mahasiswanya atau dari dosennya juga, silakan perbanyak ikut pelatihan atau ikut seminar atau ikut apapun itu yang gratis banyak, yang diadakan oleh BPJT Balai Bahasa Jawa Timur, yang dilakukan oleh APP BIPA Jatim juga banyak. Itu silakan sering-sering ikut, karena dari situ nanti banyak jejaring. Nah, kami sekarang masih bekerja sama dengan PENS Surabaya. PENS Surabaya itu juga kemarin belajar ke Unisma, datang langsung. Waktu tahun 2021 mengadakan pelatihan. Jadi pelatihannya kebetulan saya salah satu tim pelatihnya untuk PENS Surabaya. Bayangkan di sana politeknik yang tidak ada prodi bahasa Indonesia punya BIPA. Nah, seperti itu. Nah, tinggal nanti intinya SDM disiapkan, pimpinan goal, yang ketiga sering ikut pelatihan. Nah, nanti yang keempat tinggal mencari peluang untuk internasionalisasi. Kalau tidak ada orang asing datang ke sini bagaimana Pak? Kalau tidak ada orang asing datang ke sini, berarti cari peluang yang sifatnya mempromosikan Uniwara. Apa sih distingsinya apa kalau Uniwara kira-kira? Hal yang berbeda dari tempat lain. Di Pasuruan itu kampus yang jadi rival apa Pak? Kampus yang gede-gede Pak di Pasuruan. Kalau yang gede-gede sih enggak ada sih Pak. Nah, ya ada yang UNU itu ya, Universitas NU, terus Yudarta. Yudarta ke sini pernah sering itu Yudarta. Tapi kalau memang prodi bahasa Indonesia cuma kita yang punya. Berarti tidak ada rivalnya, malah ini keuntungan yang luar biasa besar Pak. Tinggal nanti apa yang menjadi distingsi di Pasuruan. Pasuruan itu kalau tidak salah sekarang getol wisata kurma ya kalau nggak salah ya. Ya, wisata dari kota, wisata religi sampai wisata ke Bromo. Nah, itu bisa menjadi pintu. Jadi kalau sudah tahu distingsinya Uniwara itu apa yang khas di daerah Pasuruan, apa yang khas, sebenarnya Pak, Pasuruan itu lahannya banyak. Karena apa? Pekerja asing itu banyak di sana Pak. Mahasiswa saya dulu dari Jepang tahun 2011, sekarang jadi manajer di salah satu pabrik di Pasuruan karena dari Jepang memang. Nah, itu di sana banyak sekali ekspatriat. Jadi orang-orang asing yang menduduki posisi strategis di beberapa perusahaan. Nah, coba ditawarkan ke mereka. Karena lokasinya kan tidak jauh kalau mau belajar ke Uniwara kan, misal dari. Nah, itu coba ditawarkan. Berarti harus membuat program yang ditawarkan. Misal jadi misal awalnya kalau jadi ada dua. Misal kalau mau jemput bola, berarti tawarkan. Kita bisa memberikan kursus gratis kepada pegawai atau tenaga kerja asing yang ada di sekitaran industri Pasuruan kan banyak. Nah, kita yang datang ke sana nih gitu. Nah, Pak Tristan menjemput bola ke sana awal-awal. Nah, misal mereka ada yang mau datang ke kelas, berarti harus ada tempat nih di Uniwara. Dulu di Unisma nggak ada kelas. Akhirnya saya usulkan
harus ada kelas kalau mau punya program BIPA. Nah, kita alhamdulillah dikasih langsung 4 kelas di sini Mak untuk kelas BIPA. Nah, itu juga penting. Jadi tinggal intinya SDM dulu Pak yang digarap Pak. Harus ada pelatihan, harus ada penyusunan materi, pembuatan kurikulum, teknik pengajaran, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini sudah mateng, tinggal nanti disebar aja promosinya di beberapa perusahaan yang atau pabrik yang ada di Pasuruan. Kita kan tidak tahu yang mana yang bisa nyantol gitu ya. Asalkan nanti ada sistem jemput bola, nanti mahasiswa Pak Tristan misalnya sudah siap nih, saya sudah siap mengajar orang asing nih Pak. Nah, misal hari apa di sana ngajari orang-orang ekspatriat itu untuk belajar bahasa Indonesia, gitu. Sebenarnya 2 tahun yang lalu Pak, 2 tahun yang lalu itu dari Ciljedang itu ada 4 orang dari Jepang itu minta BIPA. Akhirnya belajar ke tempat kita. Cuman masalahnya waktu itu tidak ada dosen yang sanggup gitu, dan waktu itu memang saya nggak terlalu fokus jadi dosen. 2 tahun ya sebelum COVID 18 atau 19 gitu. Itu ada yang datang ke kampus. Akhirnya kalau nggak salah diminta ke Unisma apa ke UM gitu Pak. Maksudnya kita rekomkan ke sini ke Malang gitu. Itu orang Korea ya, Korea kalau nggak salah Ciljedang ya. Iya, Korea. Jadi kita nggak sanggup karena kita nggak punya kurikulumnya, juga dosennya juga waktu itu kan cuma saya yang pernah nyerempet BIPA ya. Nggak nyemplung sekalian, jadi juga nggak berani juga gitu. Nah, jadi betul kan yang betul kurikulumnya ya. Betul kurikulumnya. Jadi betul kan ternyata sudah terjadi, ternyata SDM-nya yang nggak ada. Nah, yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah SDM. Memang sangat penting ini Pak. Jadi kalau SDM sudah ada, nanti yang lain akan ngikut. Nah, SDM sudah siap, materi ada, kurikulum ada, bahan ajar ada, cara mengajarnya bisa, gampang sudah. Kalau mencari pasar untuk orang-orang asing kan kita punya pasar yang berbeda. Misal, kalau saya cenderung ke mahasiswa yang mau lanjut studi nih. Nah, kalau mungkin di Pasuruan yang paling banyak ekspatriat nih. Nah, itu juga bisa dijadikan pasarnya. Nah, jadi tidak harus berpikir yang di Uniwara ini harus sama seperti di Unisma, tidak. Jadi makanya harus tahu distingsinya apa di sana. Tinggal membaca. Waktu itu saya ada tawaran dari Thailand untuk menangani mahasiswa S2 kalau nggak salah yang akan magang industri di Pasuruan. Nah, saya diminta menjadi mentornya. Tapi harus ke Pasuruan. Nah, ini kan saya kan nggak mungkin riwari Malang Pasuruan setiap hari gitu kan. Mereka tidak mau datang ke Unisma, mereka maunya di tempat kerjanya. Saya nggak punya gambaran Pasuruan siapa ya yang ada BIPA ya. Nah, karena memang saya tidak kenal waktu itu di Pasuruan ada siapa, BIPA-nya ada apa enggak. Yang saya tahu ada di Surabaya, yang banyak BIPA ya, Malang gitu. Nah, akhirnya tidak saya terima tawaran itu Pak. Saya emang sebenarnya. Nah, jadi mungkin nanti kalau di Pak Tristan ini sudah punya SDM, sudah siap untuk mengajar, membuat program, sewaktu-waktu ada tawaran dari luar yang mampir ke saya tapi tidak bisa dihandle Unisma, nah bisa saya lempar seperti itu. Oke, luar biasa ini. Semoga nanti ini jalan yang bagus. Iya Pak Tristan. Tapi nanti intinya itu tadi ya, harus ada yang fokus teman-teman mahasiswa ini kalau memang mau tahu tentang kebipaan itu harus fokus. Jadi sudah jangan berpikir yang lain. Misal nih, Pak saya mau di BIPA deh, tapi ternyata masih suka untuk masih menggarap hal-hal yang non BIPA. Nah, jadi nanti di BIPA-nya masih tidak digarap. Nah, ini juga jadi kendala karena luar biasa BIPA itu teman-teman, nanti kalau semakin Anda kupas itu semakin semakin tergoda untuk mengupas terus. Karena BIPA ini masih atau sedang seksi sekarang. Semua lembaga ingin punya, semua lembaga ingin menyelenggarakan. Karena apa? Kadang melalui prodi bahasa Indonesia ini kadang kan bingung ya, kalau mau internasional ngapain, kemana gitu kan. Kok kita bahasa Indonesia di Indonesia saja gitu kan ya. Itu yang ingin saya patahkan. Di Unisma saya tidak mau seperti itu mahasiswa saya Pak.
Oleh karena itu di tahun 2019 mahasiswa saya prodi bahasa Indonesia saya magangkan di Thailand dari 2019. Dan waktu itu beberapa dosen berpikir tidak mungkin ini terlalu sulit dan sebagainya. Tapi melalui BIPA saya menunjukkan bahwa mahasiswa itu punya kemampuan untuk menjadi pengajar BIPA di luar negeri. Nah, magang internasional itu sudah kami lakukan dari tahun 2019 teman-teman sampai 2023 ini sudah 4 angkatan. Itu bahwa bahasa Indonesia tidak hanya di Indonesia, malah melalui bahasa Indonesia lebih mudah ke luar negeri menurut saya. Gitu. Pak Prai, saya pamit dulu karena masuk kelas. Monggo, kalau memang masih ada yang mau dilanjut oleh teman-teman ini, monggo dilanjut. Saya sampaikan terima kasih luar biasa kepada Pak Prai. Semoga mungkin minggu-minggu depan atau dalam waktu dekat saya tak mertamu sowan ke sana. Oh ya. boleh. Sambil ngajak mahasiswanya boleh. Siap. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Iya. Sama-sama Pak Tristan. Sukses. Baik. Ini ada pertanyaan di IG ya teman-teman ya. Komentar. Jika ada mahasiswa yang minat lebih dalam dengan BIPA, bagaimana dengan Pak Apakah? Oke. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi pengajar BIPA? Ada. Jadi teman-teman kita ada standarisasi pengajar BIPA. Itu insya Allah nanti Unisma akan melakukan lokakarya atau seminar juga terkait ini. Jadi pengajar BIPA itu yang baik bagaimana ya? Yang pasti untuk menjadi pengajar BIPA itu harus paham tentang kebahasaan kita sendiri, tentang tata bahasa kita harus paham, linguistik kita harus paham, tentang kesastraan juga paham, meskipun tidak terlalu banyak tidak apa-apa. Kemudian tentang bagaimana cara mengajarkan bahasanya. Contoh teman-teman kalau di Unisma itu ada mata kuliah BIPA umum untuk pengenalan awal dan juga selanjutnya ada mata kuliah pengkhususan. Jadi kita ada mata kuliah tentang tata bahasa BIPA, kurikulum BIPA, apalagi evaluasi BIPA, program BIPA dan ada lintas budaya. Nah, di situ kita harus paham semuanya. Jadi pengajar BIPA itu merangkap pengajar sejarah iya, pengajar budaya iya, karena apa? Nanti mahasiswa asing ini pasti banyak tanya ke kita. Kita harus tahu tentang wawasan Indonesia. Jangan sampai nanti misal ada orang asing tanya nih, Mas Mbak, Indonesia itu merdekanya tahun berapa ya? Gitu. Itu dasar kan ya. Ternyata gurunya nggak paham tahun berapa ya. Gitu. Nah itu nggak boleh. Jadi pengajar BIPA itu harus paham tentang sejarah Indonesia. Karena yang dipelajari adalah tentang Indonesia nanti. Presiden yang ketiga siapa ya Pak ya? Misal gitu tanya. Dulu mengapa sih kok ada reformasi? Itu muncul pertanyaan di kelas. Nah, menjadi pengajar BIPA ternyata harus banyak belajar ya. Tapi ternyata hal itu membuat saya dan tim kami, mahasiswa saya juga, semakin tertantang untuk belajar apapun tentang Indonesia. Jadi gitu. Penjurusannya ada nggak? Ada. Kalau di Unisma ada. Jadi kita ada penjurusan kebipaan. Terus apa yang harus dilakukan? Harus sering-sering melatih diri agar PD. Jadi percaya diri bertemu dengan orang-orang baru, terutama orang-orang asing. Itu. Ada lagi? Ini tugas kuliah atau apa teman-teman kegiatan ini? Tugas kuliah, Pak. Dibagi berapa kelompok? Ada 8 kelompok. Oh, 8 kelompok. Untuk masing-masing kelompok harus menghadirkan narasumber gitu atau bagaimana? Iya, Pak. Menghadirkan narasumber. Oke, good. Semester ini semester berapa, teman-teman? Semester 5. Berapa? Oh, 5. 5. Oke, ya. Ya, terus bagaimana? Ada lagi? Ini saya mau tanya, Pak. Ini lewat di TIK kayaknya, Pak. Jadi saya lihat ada misal seperti kayak apa ya? Les-lesan privat gitu loh, Pak.
dari orang Indonesia sendiri mengajarkan bahasa Indonesia ke orang luar. Nah, itu beliau mengajarnya itu full menjelaskan bahasa Inggris. Jadi menjelaskan bahasa Indonesia itu dengan bahasa Inggris. Apakah di BIPA itu kan materinya juga menggunakan bahasa Inggris atau full bahasa Indonesia? Ya, oke, pertanyaan yang bagus ini. Banyak yang ditanyakan juga terkait bahasa pengantar gitu ya. Nah, oke, pertama teman-teman untuk BIPA itu kita harus tahu dulu posisi kita ada di mana. Misal kita mengajar di Indonesia nih, seperti saya kan mengajar di Unisma di Malang. Maka yang harus saya gunakan pengantarnya, bahasa pengantar adalah full harus bahasa Indonesia. Tidak boleh pakai bahasa asing apapun. Tapi pengajar BIPA wajib paham bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Mengapa? Mengapa harus paham bahasa Inggris? Agar bisa komunikasi. Agar bisa komunikasi. Terus yang lain? Sebentar saya ambil air putih ini. Apa lagi? Kenapa tetap harus paham bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris? Iya, betul. Bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa internasional sejak lama, ratusan tahun yang lalu. Oleh karena itu, anggapan dasar kita adalah mayoritas penduduk dunia paham bahasa Inggris, gitu kan ya? Nah, tapi apakah harus menjadi guru BIPA itu wajib paham bahasa Inggris dengan sangat bagus? Iya atau tidak menurut Anda? Tidak mungkin. Tidak. Kayaknya tidak sih, Pak. Tidak harus, betul. Yang penting kita harus paham bahasa Inggris secara dasar, komunikasi dasar. Nah, itu teman-teman. Bagaimana mengajarkannya, Pak, kalau tidak pakai bahasa Inggris? Malah menyenangkan. Kita mengajar bahasa Indonesia di kelas, itu mahasiswanya belum tentu paham bahasa Inggris, kan? Contoh, mahasiswa kami yang dari Vietnam, dari Thailand, dari Sudan, kita punya dari hampir lebih 20 negara pernah belajar di tempat kami. Itu beragam. Nah, mereka tidak bisa bahasa Inggris di kelas. Gurunya bisa bahasa Inggris, tapi mahasiswanya nggak bisa bahasa Inggris, kan tidak berguna bahasa Inggrisnya gitu kan ya. Akhirnya pakai apa? Kita pakai bahasa isyarat untuk awal-awal. Jadi kita pakai bahasa isyarat, kita pakai gambar, ilustrasi, dan kita mempraktekkan. Ketika ada kata-kata sulit, ketika ada kata-kata yang mereka dengar, masih baru mereka dengar. Jadi tidak pakai translation. Di kelas saya sangat saya tekankan kalau bisa tidak pernah pakai kamus malah. Nah, tidak boleh pakai kamus. Jadi mereka bingung, bagaimana saya belajar bahasa tanpa kamus? Bisa, gitu kan, pasti bisa. Ternyata memang bisa, malah itu lebih cepat. Nah, itu kita sebut namanya pembelajaran celup total atau total immersion. Jadi di dalam kelas, di luar kelas, mereka memakai bahasa Indonesia penuh. Itu. Silakan. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi, Pak. Saya mau bertanya ya, Pak. Ditinjau dari keberagaman karakteristik pembelajaran BIPA, strategi apa yang menurutnya itu efektif dalam mengajar BIPA kepada penutur asing? Kemudian bagaimana strategi tersebut dapat membantu pembelajar asing dalam menguasai bahasa Indonesia? Ya, kalau belajar tentang strategi itu banyak sekali ya. Jadi di BIPA yang pasti tadi secara umum kita pakai pendekatannya itu celup total, dalam artian wajib menggunakan bahasa Indonesia, tidak boleh memakai bahasa asing atau bahasa daerah. Jadi guru di dalam kelas tidak boleh pakai bahasa Jawa, yang dari Jawa. Kalau gurunya dari Madura tidak boleh pakai bahasa Madura. Mereka harus mendengar bahasa Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya, komunikatif. Yang diajarkan adalah tentang bagaimana memakai bahasa, bukan tentang bahasa. Apa itu bedanya menurut Anda? Bagaimana memakai bahasa dan tentang bahasa itu apa bedanya? Ada yang tahu?
Bingung membedakannya. Nah, kalau bagaimana memakai bahasa, maka guru itu akan mengajarkan dengan cara langsung diberi situasi. Contoh, cara menawar yang baik di pasar. Mereka akan memakai kata apa biasanya orang Indonesia nih? Bu, boleh kurang, Pak, boleh kurang, kurang ya. Nah, itu kita pakai di dialog. Bukan tentang bahasa. Menawar adalah plus tawar, nah, bukan. Jadi mereka tidak butuh tata bahasa yang sangat teoritis, tidak butuh teman-teman. Itu yang pasti. Tidak butuh mereka posisi subjek ada di depan, predikat di belakang, tidak. Yang penting mereka tahu siapa yang melakukan, dia melakukan apa, dan siapa yang dikenai tindakan. Nah, memakainya bagaimana, kapan, nah itu. Jadi komunikatifnya di sana. Dan menggunakan materi-materi yang asli, yang otentik. Maksudnya apa? Tidak dibuat-buat terlalu berbeda dengan di lingkungan yang nyata. Misal, dialog, Anda akan membuat materi dialog di perpustakaan misal. Nah, kalau membuat dialog jangan terlalu kaku. Misal, Bu, saya apa bisa meminjam buku? Itu kan kaku ya bahasanya ya. Itu bahasa tulis. Nah, harusnya kita pakai bahasa lisan. Bu, saya pinjam buku. Nah, hal-hal seperti itulah yang diajarkan. Praktis, komunikatif, memakai teks-teks atau media-media yang asli, yang original. Oke. Ada lagi? Masih ada kurang lebih 10 menit. Ya, saya mau bertanya Pak ya. Sesuai pengalaman Bapak sendiri, apa ada hambatan atau tantangan dalam mengajar BIPA tersebut, Pak? Banyak. Kalau bicara tantangan, hambatan sangat banyak. Sampai saya lupa yang mana saja ya. Jadi banyak sekali tantangannya teman-teman. Oleh karena itu kenapa saya bilang ke Pak Tristan tadi, kalau mau punya BIPA jangan bingung Pak, kami masih belum terkenal, kami masih tidak terlalu terlihat. Bukan masalah itu. Tapi SDM teman-teman, SDM harus disiapkan. Karena apa? Nanti tantangannya itu sangat banyak. Banyak sekali. Yang pertama, tantangan dari non pembelajaran ya. Jadi bicara tentang BIPA itu kan bicara tentang orang asing ya. Nah, tantangan pertama adalah penyiapan dokumen keimigrasian mereka. Itu sudah luar biasa tantangan pertama. Bagaimana mereka harus membuat visa, membuat izin studi, tentang izin tinggal di sini, tentang paspor dan lain sebagainya. Itu tantangan pertama karena berurusan dengan keimigrasian. Tantangan yang kedua adalah tentang adaptasi. Ketika mereka datang ke Indonesia, mereka kan pasti adaptasi ya. Budayanya berbeda. Contoh, mahasiswa saya yang dari Uzbekistan pernah ke sini, dari Thailand pernah ke sini, dari Sudan sekarang, banyak pokoknya orang-orang yang dari wilayah non-Asia Tenggara, itu perbedaan budayanya sangat signifikan, teman-teman. Tempat tinggal saja, mereka harus kita pilihkan yang dirasa nyaman. Nah, yang sesuai. Kamar mandi bisa menjadi masalah untuk orang-orang Eropa dan Amerika. Karena bentuk kamar mandi kita kan kamar mandi yang basah. Ya, cenderung basah di kamar mandi kita kan. Nah, mereka cenderung kering. Nah, ini bagaimana? Ini tantangan yang kesekian. Kita harus memberi wawasan perbedaan budaya atau lintas budaya namanya. Oleh karena itu penting teman-teman yang terlibat di BIPA nanti paham tentang budaya luar negeri dan budaya dalam negeri sendiri. Tuh, tantangan tentang adaptasi banyak. Sekarang, ya masalahnya tentang tadi. Biasanya di kelas BIPA itu ada dua jenis, kelas heterogen dan homogen. Kalau kelas homogen, tantangan di kelasnya sedikit. Contoh, kalau di kami ada program summer course, itu biasanya di musim panas. Pernah kami menerima dari Thailand dan Uzbekistan. Itu satu kelas orang Uzbek semua, satu kelas orang Thailand semua, itu gampang. Tapi ada tantangan tetap. Tantangan mungkin di sekitar kecepatan mereka paham dengan materi gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau di kelas yang heterogen, biasanya di kelas yang program beasiswa dari pemerintah, itu satu kelas bisa dari 5 negara sekaligus. Bayangkan, 5 negara muncul di satu kelas dengan 5 budaya yang berbeda. Tantangan juga.
bagaimana cara mereka bersikap, bagaimana cara mereka menghargai guru, bagaimana strategi mereka belajar dan sikap mereka belajar itu tantangan. Banyak, jadi tantangannya pasti ada dan banyak. Tapi bagaimana Pak? Kira-kira bisa diselesaikan atau tidak? Alhamdulillah sampai sekarang aman. Nah, BIPA di Unisma berjalan terus sampai sekarang dan masalah-masalah itu terlewati. Bisa diselesaikan. Intinya tadi, SDM-nya harus siap. Yang jadi kata kunci gini teman-teman, untuk menjadi pengajar BIPA itu, kita harus siap menjadi orang yang open-minded. Apa itu open-minded ya? Terbuka. Orang yang tidak cupu, orang yang tidak cupet, orang yang tidak berpikirnya sempit. Nah, itu tidak bisa. Kalau orang yang pikirannya sempit, pasti tidak akan betah mengajar BIPA. Sangat tidak betah. Karena apa? Perbedaan akan muncul banyak. Nah, ketika orang berpikirnya sempit, pasti berpikir dia saja yang betul kan? Nah, padahal budaya-budaya luar negeri, budaya negara lain itu prinsip benar dan salah, sopan tidak sopannya itu berbeda. Kita harus bisa menghargai. Nah, hal-hal seperti itulah nanti yang menjadi pondasi dasar pengajar BIPA. Oke, ada lagi sisa 5 menit. Masih ada waktu 5 menit. Sudah ada yang pernah ke Unisma? Belum ada, Pak. Sudah tahu tapi lokasinya di mana? Tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Jadi kami itu lokasinya ada di pinggir jalan persis menuju ke arah Batu. Iya. Tapi nggak apa-apa. Mohon Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari rekan-rekan di kolom komentar. Ini untuk melatih SDM-nya sendiri, apa ada cara otodidaknya Pak? Semisal institusi tidak dapat mendukung seperti sarana prasarana dan lain sebagainya. Oke, jadi intinya teman-teman kalau ingin belajar sendiri gitu ya. Oke. Banyak sekarang di YouTube, banyak. Coba dibuka deh di YouTube. Cara mengajar BIPA atau coba cek nanti saya bagi di grup itu ada mahasiswa saya itu kalau di kelas saya pasti saya tugasi untuk membuat proyek akhir mengajar BIPA di setiap level bagaimana cara membuat media pembelajaran, cara mengajarkannya bagaimana itu sudah kita unggah di YouTube sebagai tugas. Bisa belajar dari situ. Banyak, atau nanti teman-teman, ini saya ketik di kolom komentar ya, bisa buka di BIPA, ketik saja di Google-nya nanti ya, BIPA daring gitu aja, nanti muncul, semoga bisa dibuka nanti. Nah nanti di Google itu Anda ketik saja BIPA daring, nanti muncul itu miliknya BIPA Kemdikbud, miliknya pemerintah kita dari kementerian. Di situ sangat lengkap sekali, mulai dari bahan ajar, kurikulum, media ajar, buku cerita, dan lain sebagainya banyak. Di situ teman-teman bisa membaca-baca sebagai referensi untuk mengetahui BIPA lebih dalam, seperti itu. Oke. Ada lagi? Mungkin sudah pertanyaan lagi dari rekan-rekan. Oke. Baik, kalau sudah selesai mungkin saya beri statement, closing statementnya. Intinya teman-teman sebagai mahasiswa di PBSI, saya juga dosen di PBSI di Unisma, saya selalu menekankan ke mahasiswa, jangan pernah nganggur. Dalam artian apa? Teman-teman nggak boleh gabut, ya. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang kegiatan yang bersifat internasional, terutama BIPA. Banyak yang gratis, seminar-seminar tentang kebipaan banyak yang gratis, ikuti saja. Nah, itu kalau di Instagram nanti bisa cek BIPA Kemdikbud. Bentar, BIPA Kemdikbud. Nah,
Kalau di Unisma itu mahasiswa selalu saya kompori untuk bisa ngajar BIPA di Thailand. Karena kita setiap tahun pasti mengirim ke sana untuk PPL, jadi PPL-nya tidak lagi hanya di Malang, mereka akan PPL di Thailand. Di Thailand itu kita punya partner 14 sekolah yang ada di Thailand, mulai dari TK. Jadi mulai TK, SD, SMP, SMA mereka ngajarnya. Kita sebar di sana. Nah, semoga nanti kapan-kapan Uniwara ingin punya program seperti itu juga dan bisa menjadi stimulus untuk mahasiswa bisa berkegiatan internasional di luar negeri seperti itu. Itu saja. Terus semangat ya, nggak boleh minder, nggak boleh malu-malu, jadi harus banyak bertanya, harus banyak belajar. Itu dari saya. Saya kembalikan ke hostnya, siapa hostnya? Terima kasih Pak Prayitno atas informasinya, ilmunya kepada kami. Jadi ini saya simpulkan ya Pak, jadi BIPA itu yang paling penting itu SDM-nya untuk dari segi pengajar, kemudian kita bisa mencari informasi lebih dalam lagi di BIPA daring dari Kemdikbud, itu sudah lengkap mulai dari cara mengajarnya, medianya, kurikulumnya, dan lain sebagainya. Kemudian strategi dalam pengajaran BIPA itu yang pertama open-minded, yang bisa menggunakan teknik celup total tadi yang menggunakan bahasa Indonesia dan tidak boleh menggunakan bahasa daerah meskipun ada beberapa pengajar yang mungkin berasal dari berasal dari Madura ataupun dari Sunda dan lain sebagainya. Kemudian cara belajarnya juga bisa lewat mandiri YouTube gitu Pak. Jadi itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prayitno sudah bersedia memberikan kami informasi dan pengetahuan juga ilmunya juga. Terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sukses kapan-kapan kalau mau main ke Malang. Ya, Pak. Main ke Unisma ya. Sampai berjumpa. Saya akhiri teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak. Simpan, simpan, Pak. Simpan. Simpan dulu. Simpan ini. Jangan lupa disimpan. Aku lagi nyimpan kayak apa? Ya apa nyimpan lagi kayak? Enggak sih langsung. Kok on tulisannya? Iya. Iya, oke. Oke.